Kalau lu berarti di Pelangi Arjuna Printing nih udah berapa lama berarti? Udah kehitung hampir 4 tahunan. Udah mau 4 tahun ya berarti ya? Dari zaman COVID. Ya terhitung zaman COVID ngalamin. Nah, gue kan pertama kali ketemu lu tuh kan di Kerawang. Aing ngelihatnya kayak ada orang suka ngedesain tapi kagak ngomong-ngomong, kata Aing teh. Menyeramkan kata gue teh. Ini orang ngedesain we fokus. Nah, waktu itu tuh lu tuh emang kerja di situ apalagi nyari selingan, posisi lu tuh maksudnya lagi ngapain gitu? Oh di situ sih sebenarnya kan pernah kerja bareng ya, kerja bareng sama ya saudara ya, bareng kerjasama gitu. Tapi sempat pisahan, maksudnya pisahan tuh ya mungkin sempat ya karena kita juga mau nikah kan, karena percetakan kayaknya dulu tuh ya dianggapnya kan kalau udah nikah tuh kebutuhannya banyak ya kan, kayak belum cukupi lah gitu. Kita coba tuh ke PT-PT ya kan. Itu posisi berarti udah nikah apa belum? Udah, Oh, udah kalau nikah. ketemu abang tuh udah nikah. Baru Berapa bulan? 1,5 tahun lah. belum ada anak tapi. Belum ada. Oke. Belum ada. Udah ngisi sih. Oh, udah ngisi. Cuma bini kan kalau sekarang gue taunya kerja nih. Kalau dulu berarti nggak kerja. Kerja juga. Kerja. Oh, kerja juga. Kerja. Dia tuh di mall KCP. Pas ketemu abang juga, kondisi Bintol lagi kerja dan kita pun masih kerja di ABC waktu itu. Beberapa ketemu, setelah itu ketemu beberapa kemudian tuh udah habis kontrak lah. Pas itu habis kontrak pisan tuh. Pas mungkin udah ditawarin saudara ke kali ya. Terus. Nah di situ kan ya punya skill, mungkin saudara kita juga rekomendasiin. Ya sampailah di sini. Gitu. Kalau terjun dari dunia percetakan sudah lama. Dari umur berapa tuh lu mulai pertama kali, maksudnya lu ngelihat orang ngedesain tuh di mana gitu? Sampai lu akhirnya belajar, lu ngelihat punya inspirasi atau emang karena butuh atau kumaha? Karena inspirasi. Dulu tuh kita senang banget ke kaos, Bang. Kenapa gak buat sendiri aja gitu kan? Dulu tuh zaman-zaman SMP kan Bandung buat hunting kaos gitu kan. Nah, udah keluar udah lama, terus kepikiran tuh kenapa gak buat aja. Nah kan yang bisa buat itu kayaknya ada saudara nih. Coba tanya ke dia mau join nih kerjasama buat brand gitu kaos. Ternyata dia tuh lebih. Berarti awal mulanya lu senangnya sama kaos. Tapi di situ udah bisa ngedesain tuh? Belum malah. Oh, belum bisa. Cuma seneng aja. Seneng. Jangan kan juga pas keluar dari PT itu kan ya. Mau coba-coba lah. Karena cuman dulu tuh modalnya dari keluar PT itu cuma laptop doang. Terinspirasi. Tapi belum sempet ke desain tuh nggak tahu. Cuman ya inspirasi kayak kita beli kaos, kita jual lagi gitu loh. Terus ingatlah si Hari, kita cobalah ajak join lagi kan dulu juga waktu SMA gitu kan, bareng sama dia jual baju gitu. Kira datanglah ke dia, dia ternyata tuh udah mulai duluan. Oh, dia udah desain itu cetakan kayak gitu, cuman dia lebih di rumah. Waktu itu alatnya ada apa tuh pas ke dia? Alatnya ya cuman dia tuh punya PC terus printer biasa. Nah dia tuh ya kerjanya dilempar lagi ke orang kayak gitu. Cuman dia modal jasa aja gitu kan. Terus dia malah balik kerjasama tuh ya buka percetakan kayak gitu. Terus saya coba-cobalah di situ belajar desain, terus otodidak dari YouTube. Pertama aplikasi yang lu pelajarin apa tuh? Corel dulu apa Photoshop? Malah Photoshop dulu. Itu nggak masuk sama sekali malah. Corel tuh? Enggak, Photoshop tuh. Oh, Photoshop tuh. Nah cobalah cari-cari di YouTube tuh yang lebih fleksibel, lebih enak lah itunya gitu.
Nggak masuknya tuh maksudnya menurut lu aplikasinya susah apa yang ngajarinnya menurut lu kurang bikin lu kurang ngerti apa gimana dia? Ya, keterbatasan untuk itunya. Baru ketemu Corel itu yang aplikasi yang lebih cepat diserap. Karena Photoshop kan dulu tuh hari juga ngajarinnya kurang ini. Terus cuman dari buku, dia punya dari aplikasi beli atau gak salah tuh dia tuh Photoshopnya tuh. Dapat buku kurang ngerti, juga gak keingetan buat tutorial di YouTube, malah langsung pas suka YouTube lebih ada ya kayak rekomendasi video kayak gitu kan. Corel ini lebih gampang, lebih mudah, gak main layer malah. Kan di Photoshop kan gini main layer kayak gitu, mas ini kan kalau Corel cuman plak kayak gitulah misalkan kayak nempel tapi aplikasi profesional lah, cuma lebih kompleks lah ya. Kompleks, lebih inilah. Berapa lama tuh lu belajar dari YouTube sampai menurut lu udah oke nih bikin produk nih gitu? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Untuk menguasai, benar-benar menguasain lah. Itu 1 tahun lu belajar sambil lu kerja, sambil apa? Sambil jalan, sambil kerja. Sambil kerja. Kerja di mana tuh waktu itu? Ya waktu itu yang masih ngikutin hari. Oh, masih ngikutin. Kerja sama, kita buka di rumah kayak gitu, percetakan. Cuman di rumah dia gitu kan. Sambil belajar tuh. Terus kenapa nggak coba buka toko aja kan? Terus sempat tuh kira gitu. Akhirnya ada tempat. Masih punya keluarga juga kan di situ. Kan ada 2 tempat. Yang pertama sekarang ditempatin itu bukan yang masih ada yang nematin waktu itu. Terus ada di samping yang belokan yang ke arah kiri yang mau ke Jalan Baru. Nah di situ kita ngontrak di Kerawang nih ya. Masih di Kerawang. Masih di Kerawang, tepatnya di daerah Ciklari. Nah di situ ngontrak, kita buka, terus ya kita ambil sampel dari orang ya kan, maklun gitu, maklun. Buka beli PC baru 2 gitu. Nah itu mulai itu jalan ya kan, udah ada konsumen masuk, itu udah gede, terus pindah lokasi lagi. Karena di situ kan kurang ini ya, jadi pindah lokasi ke tempat yang sekarang yang agak gede. Nah di situ mulai kita coba kenapa nggak buat sablon sekalian tempatnya di sini gitu kan? Ya. Kita coba-coba itu sablon. Itu berarti udah jalan, udah mulai ada konsumen lah gitu. Udah ada konsumen. Udah ada konsumen. Udah ada konsumen gitu. Tapi fokusnya hanya di baju. Apa tetap percetakan global? Percetakan global kan, cuman sablon itu melengkapin lah kan ya. Mesin itu cuma manual semua kan ya. Kalau mesin ya percetakan dulu agak kita bisa ke inilah. Cukup kita juga hasilnya lumayan gitu waktu itu. Berarti tahun berapa tuh mulai pindah ke situ? 2015. 2015. Oh, lumayan berarti. 10 tahun lalu tuh ya. 10 tahun lalu 2015 di situ buka dengan ya ekspektasi tinggi ya kan ya, udah punya konsumen, udah ini. Sekarang pun punya sablon sendiri kan. Jalan masih berdua tuh waktu itu. Berdua, nah cuman dulu tuh ada lagi 1 orang buat melengkapin ya kan, dari temannya dia dari Pekalongan. Jadi bertiga waktu itu, karena kan Hari jadi fokusnya dia lebih ke marketingnya lah. Nah itu tugasnya apa tuh yang satu lagi waktu itu? Yang satu lagi ya ambil barang waktu itu. Tim helper lah ya, buat ngebantuin gitu. Lu masih ngedesain di situ? Masih ngedesain waktu itu. Ya ngedesain. Terus sampai kan tadinya lu minatnya ke baju, akhirnya berarti terjun jadi ke percetakan secara general gitu. Akhirnya di situ tuh lebih paham lagi tuh. Paham lagi mengenai ya cara pembuatan kaosnya, cara sablon gitu kan. Lebih mengenal gitu, harga-harganya lebih mengenal. Sempat buat branding juga waktu itu. Kita antusias banget waktu itu buat branding, namanya itu brand berarti. Ya brand sorry. Okay. Brand baju. Ya brand baju. Apa namanya? Namanya Parker. Tapi belum ada Spider-Man dulu tuh. Belum. 2015 sih belum kayaknya ya, belum ramai Marvel.
belum rame di bioskop gitu. Terus Terus ada itunya itu di situ. ada cerita di balik Parker. Parker. Kenapa Parker? Karena kan dulu tuh yang sering mesen itu anak-anak parkiran. Oh ya, ya di sana soalnya banyak pertokoan gitu, terus Wah, orang-orang yang suka parkir gitu. iya, jadi kayak buat apa bukan tiket sebutnya apa ya? Karcis inilah. Karcis tiket parkir. Kayak gitu, kayak apa namanya Karang Taruna kayak gitu kan. Parker bagus nih Parker kan keren. Sampai nyampe ke PD Bike waktu itu dipakai apa dia. Oh, sama PD Baik. Oke. Senang banget. Masih 2015 tuh bikin Parker. Apa udah jalan berapa tahun? 2016. 2016 jalan 1 tahun tuh. Terus? Ya sempat oleng, sempat ya agak problem di internal ya, jadi sedikit goyang. Nah disitulah mulai kepisah pun nggak bukan karena apa itu ya, mungkin hal pribadi, Sibuk masing-masing gitu. coba ke hal baru ya, masuk lagi tuh PT. Karena kan udah mau nikah juga waktu itu. Ya mungkin kan status kayak gitu kan ya orang kayak kurang inilah. Jadi lu nyoba untuk beralih ke pekerjaan yang mungkin gajinya pasti gitulah ya, ke PT gitu. Iya betul. Yang tadinya mulai usaha tuh, tapi ke PT ngelama apa, di posisi apa waktu itu? Karyawan di posisi di PT ABC waktu itu. Enggak, maksudnya operator apa tetap ngedesain? Operator. Operator, sempet ke operator dulu. Berarti vakum tuh ngedesain tuh. Vakum. Berapa tahun tuh di ABC tuh? Di ABC cuman setahun. Oh, setahun di ABC. 2018. Nah, 2019 udah keluar. Ini nyoba karena kan ada skill ya di situ ya. Waktu pun AI itu belum ada. Cobalah buat vektor-vektor wajah waktu itu tuh. Iya. Kayak yang pakai figura gitu ya. Jualnya di Facebook waktu itu. Oh, di Facebook. Lagi rame-ramenya kan belum ada TikTok waktu itu. Cobalah istri ngupload itu, ternyata responnya baik, itu banyak juga yang order gitu. Dari vektor atau dari biodata bayi. Instagram belum ada Instagram, belum masuk ke situ. Soalnya ramenya waktu itu tuh di marketplace Facebook gitu. Coba sampai omset tuh 1 bulan tuh hampir 8 juta. Gitu. Lumayan lah ya buat sendiri gitu kan. Nggak ada apa namanya, nggak ada karyawan kan, kerjain sendiri gitu. Cuma modal komputer sama printer doang gitu. Setelah itu ya masuk lagi PT. Kenapa? Tadinya kan bagus tuh omset. Terus kenapa ke PT lagi? Apa karena turun naik atau gimana? Atau emang ada peluang? Itu. Oh, jadi lu usaha bikin kayak yang di Bingkai itu sambil ngelamar-ngelamar posisinya. Posisinya ngelamar, ternyata ada yang nyangkut itu kan. Masuk PT lagi lah. Terus tempat pindah rumah ke belakang percetakan masih saudara yang tadi itu. Nah, sering-sering main ke situ lah. Baru 2019 itu ketemulah abang di situ. Pas kepisahan kita juga habis kontrak waktu itu. Gua berarti masih kuliah kayaknya ya, 2019. Terus pas nempatin di belakang itu balik lagi lo ke bareng lagi join sama saudara lu tuh? Kagak, waktu itu kan kita cuma paling kan ada ngajarin ya apa namanya anak-anak baru ke si hari itu buat desain gitu kan. Kita ada apa namanya ilmu-ilmu gitu. Terus penghasilannya dari mana waktu itu? Nyari-nyari aja, masih nyari-nyari juga. Masih nyari-nyari juga karena kan masih kerja juga waktu itu. Di 2019 berarti ya. Anak udah ada waktu itu. Belum, mau 9 bulan waktu itu. Enggak. Udah ngisi belum ya? Oh iya. 2018 ngisi.
9 mau lahiran. Udah mau lahiran Udah mau 2019. Oke. Terus berapa lama berarti nganggur masuknya berarti di situ? Nganggur waktu itu di situ. Ya mungkin kita juga kan ada tawaran dari hari mau kerja gitu kan. Desain di Subang, teman gue mau buka gitu kan. Coba deh buatin itu dulu 3D. Buatin lah itu mockup 3D kayak display layout. Buat pengajuan katanya kan. Ya boleh lah. Itu akhirnya ya positif. Oke, dan ya jadilah di sini. Di 2000 berapa berarti? Mulainya mah 19 ke 20. ya, tapi mulainya di 2021 lah ya ininya mah. Mau ke 2021. Terus akhirnya di Subang sampai sekarang 2025 di Subang. Berarti sekarang kalau di Subang sambil pulang pergi tuh lu ke Kerawang kan? Tapi selama di Subang gitu, ada nggak kayak misalkan ya karena jauh kan dari rumah apa kayak istri rada worry atau rada gimana Aryan mending cari yang Kerawang aja atau gitu-gitu suka ada nggak sih kalau di rumah Kalau gitu? worry masalah kayak yang lain sih enggak, tapi worry ke diri pribadi maksudnya ya. Pribadi itu ya kita kan baru ya namanya juga masih umuran segitu kan, masih demen-demennya kan ketemu atau gimana kan, seminggu sekali gimana rasanya kan. Ya agak susah waktu itu buat ngimbanginnya kan. Di awal-awal tuh. Awal-awal. Ya, biasanya kan setiap ketemu ya celup-celup gitu kan. Nah, agak jarang itu celup-celupnya. Nah, itu dia. Rada sabar lah ya sekarang mah ya. Tapi ya mungkin selama ini udah menjadi karir sih menurut pribadi mah ke desain itu. Karena kan udah memahami banget lah, udah kemana-mana gitu kan. Jadi sekarang mau udah jadi profesi lah. Alhamdulillah. Tapi kalau kata saudara lu tuh si paling ahli mengkopi. Nah itu dia. Awal mulanya dari mana tuh maksudnya jadi ahli mengkopi itu? Pelajaran terpenting di desain itu adalah amati, tiru, plakatiflah. Bukan modifikasi. Jadi amati, tiru, lu coba dimodifikasi itu. Nah itulah, jadi banyak referensi-referensi yang terserap di situ. Gitu. Ilmu yang paling bagus ya meniru dulu. Dapatlah inovasi-inovasi terbaru, jadi inspirasi terbaru. Gitu. Kita jadi gak monoton terus flat gitu kan. Ngikutin yang tren dulu gitu. Jadi emang dari dulu kita tuh kalau ada yang bikin barang, spanduk atau apapun, kita tuh nggak pernah pakai template ya. Nggak pernah pakai template. Jadi emang langsung gimana konsumen kita iniin ya. Karena kadang-kadang kalau template tuh jadi nggak berkembang juga kan. Jadi maksudnya gitu-gitu aja gitu desain tuh gitu. Tapi sekarang pas lu udah ngeliat, ya katakanlah sekarang kan lumayan lah ya Pelangi Arjuna Printing tuh kayak ya udah ada mesin, pakai apa segala macem. Lu makin terbuka nggak ngelihat peluang-peluang di printing gitu? Setelah terjun lebih dalam ke perusahaan yang benar-benar ada alat produksinya, bisa produksi gitu. Terus sih ya sangat sih mungkin kan ya. Karena kan percetakan itu sangat luas banget ya mengenai segi hal branding kaos, itu branding toko, sangat luas sekali. Kalau misalkan kita menjamah semuanya kan masih banyak yang perlu kita ini kan. Dari segi hal Pelangi Arjuna Printing sih apa tadi bang pertanyaan? Maksudnya makin terbuka nggak setelah masuk ke apa namanya ke perusahaan yang udah bisa produksi sendiri nih apa-apa banyak alat produksinya. Terbuka banget sih karena kan dari segi hal alat sih udah
mencukupi ya. Dari segi hal mesin, dari spanduknya udah ada. Terus dari segi hal mesin kaos dan sablon pun sekarang udah digital gitu kan. Dulu kan masih sablon manual ya kan, sekarang udah serba cepat. Terus serba kualitas pun pasti bagus gitu. Sekarang kan zamannya yang cepat ya kan. Dulu mah susah. Kalau kita ini waktunya hampir 2 minggu, sekarang sehari pun bisa jadi gitu. Iya. Nah itulah. Kualitas sekarang mesin makin lama makin bagus-bagus ya. Terus ngomongin cepet juga makin bisa cepet lah ya ketika kita bisa produksi sendiri. Jadi sebenarnya peluang-peluang di digital printing juga besar gitu kan, dalam arti marketnya. Dan modal pertama lu berarti awal itu adalah desain berarti kan? Bisa. Dari mulai ngedesain baju sampai ke semua yang tetek bengeknya lah ya, kayak stikernya apanya gitu kan. Terus kalau ngelihat sekarang nih orang rame nih ngomongin soal AI gitu kan, sampai gambar pakai AI, apa pakai AI. Maksud lu, menurut lu nih, untuk lu yang udah lama menggeluti di dunia desain gitu, positif negatifnya apa sih gitu dengan adanya sekarang orang gembor-gembor AI gitu? Mungkin nggak sih digantiin gitu orang desain gitu sama AI? Kalau menurut kita sih nggak bakal mungkin tergantikan sih. Apa sebutnya? Yang ngedesain sama digantikan sama AI itu nggak bakal digantikan. Karena mungkin kalau yang udah ahli sih bisa, tapi kalau misalkan campur tangan dengan manusia itu lebih apa ya? Malah mempermudah sebenarnya. Kalau AI itu ya terkadang yang kita mungkin nggak sesuai gitu kan. Gonta gantinya gitu, kecuali yang ahli kita nggak tahu kan ya. Bisa sih yang lebih akan bergantikan itu ya campur tangan manusia. Di situnya kita bisa penambahan desain yang lebih kreatif itu kan dari tangan manusia. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu worry juga ya sama AI kalau kita juga kayak bisa kolaborasi gitu sama AI-nya itu sendiri kan. Bisa kolaborasi. Kecuali kitanya anti gitu, kayak belajar AI, tahu AI aja nggak mau gitu. Padahal kan banyak dari AI itu justru mempermudah kerjaan yang misalkan motong background dulu mah manual misalkan susah gitu kan. Makin kesini kan dari aplikasinya makin mudah, terus makin cepat juga kan. Ya sih, ada positif negatifnya sih. Kalau semuanya dilakukan sama AI sih kayaknya nggak akan inilah ya. Tetap harus ada cita rasa dari manusianya gitu ya. Karena nggak semuanya AI bisa. Kalau untuk sekarang mungkin nggak akan bisa sesempurna orang ngedesain dengan kemauannya gitu kan. Ada aja pasti kurangnya atau kaku lah gitu ya. Ya betul. Nah tapi sekarang kan kita nih kayak di sini kadang-kadang suka nerima juga anak-anak SMA misalkan yang pada PKL, jurusannya udah jurusan DKV, kadang-kadang DKV ya, desain komunikasi visual itulah pokoknya. Nah ternyata mereka juga masih kurang bisa nih make kayak Corel, kayak ya Corel aja kadang masih rada susah gitu. Menurut lu kalau kayak begitu maksudnya gimana cara mereka bersaing gitu? Sedangkan basic aja misalkan mereka masih kesusahan masih gitu. jauh. Sedangkan yang dia datang tuh dari tuh udah kelas 3 ya kan. Kelas 3 basicnya aja mungkin ada beberapa yang mereka nggak tahu. Anehnya tuh harusnya tuh kan kalau di sekolah seperti itu tuh dia harus mengenal lebih minimal ya basic itu udah terkuasai lah. Tapi nyatanya enggak gitu. Apakah dari segi pembelajarannya atau apa ya kita pun nggak tahu, tapi sedikit aneh juga di situ. Tapi mungkin dari bimbingan adanya PKL buat membimbing ke tempat mungkin ya tempat praktek langsung lah ya. Langsung gitu. Ya di situ, tapi itu juga nggak bisa memungkinkan karena waktunya terbatas ya kan. Ya selama 3 tahun cukup aneh sih.
harusnya bisa better, basic mereka tahu, terus praktek kerja lapangan itu lebih ngelatih untuk implementasinya mungkin ya. Setelah mereka bisa desain diapain gitu, biar biar dalam arti ada nilai ekonominya kan, kayak gitu. Kadang-kadang juga ada yang bisanya cuma katakanlah desain di aplikasi yang di browser itu, kadang-kadang kan sebenarnya kan Pak. kayak gitu. Sebenarnya itu juga menurut tuh gimana tuh? Apakah itu mempermudah atau untuk opsi usaha itu dalam arti kurang kurang bisa kurang bisa kayak memenuhi kebutuhan dari konsumen atau gimana menurut tuh? Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Dari sudut pandang kita kan sebagai produsen ya atau ini, pokoknya kita ambil cara yang lebih efisien gitu. Seperti ya Canva mungkin lebih efisien karena ya semua elemen-elemen itu udah ada di situ. Tinggal cari kata kuncinya udah plak tepak jadi gitu kan. Bahannya udah ada tuh semua. Konsumen udah lihat visualnya udah clue-nya udah sesuai ya. Oke, gitu. Kecuali emang eksklusif itu nggak bisa digunain di Canva menurut kita. Yang lebih eksklusif itu ya segi hal ya pembuatan apapun ya kita buat dari sendiri atau gimana dari inspirasi kita sendiri kayak gitu kan. Nggak bisa di semuanya di Canva. Canva itu khusus ya menurut saya tuh untuk ya lebih action yang urgent seperti itu. Kalau buat sosmed masih oke? Masih oke. Kalau buat nyetak sih masih oke juga sih sebenarnya. Masih oke. Karena kan di situ kita bisa main ya warna sih masih oke, bisa pengaturan JMK RGB-nya di situ. Kalau kita udah tahu ya mesin kita ya tinggal penyetingannya awalnya. Asal dia bisa nge-save juga di file yang betul ya, yang nggak pecah gitu. Yang pro. Gitu aja. Oh, jadi ini nih jadi apa? Jadi endorse deh. Enggak. Ya berarti lumayan perjalanan lu udah mungkin hampir berapa? Hampir 10-15 tahun 15 tahun di percetakan mungkin. Dan di dunia desain gitu kan? Desain. Ada ininya nggak pengalaman suka duka di dunia desain atau pengalaman sama konsumen lah? Nih, ini pasti banyak nih 15 tahun ngadepin konsumen yang udah mulai macem-macem gitu, aneh-aneh. Kita bandingkan ya 70-40% tuh ya 70%-nya tuh konsumen. Iya. Ngadepin konsumen. Ngadepin konsumen ya. Dari Sigal ya ada banyak karakter konsumen ya kan. Dari Sigal ada yang belibet lah, pengen itu ini ganti-ganti inilah. Kalau udah tahu kita kan ada di situ udah tertera revisi 3 kali, tapi kan terkadang ya nggak mau terima ini nih ya tetap kita lanjutin gitu kan, nggak mau lagi kan, tetap servis nomor 1 walaupun itu juga. Tapi ada juga tipe karakter yang itu iya oke dan akhirnya pun ada ya kesalahan revisi ada juga hal seperti itu yang buat ya capek lah gitu. Yang bikin bingung tuh kalau desainnya udah jadi kita kasih ke konsumen, konsumennya oke, dan tapi pas dicetak ada yang direvisi